Oke Sobat Sehat, saya akan membahas apa itu spirulina dan apa itu chlorella, dan apa fungsi masing-masing dari kedua spesies ini. Dan yang pertama, kita mulai dengan spirulina. Spirulina merupakan spesies cyanobacteria, dan spesies ini mempunyai kemampuan untuk fotosintesis. Mungkin Sobat Sehat masih ingat, dulu kita pelajaran biologi waktu SMA, ada namanya fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan energi dengan bantuan sinar matahari. Nah, ada juga yang menggolongkan spirulina ini ke dalam jenis ganggang yang berwarna hijau biru. Dan spirulina ini dapat tumbuh dengan baik di tempat yang mengandung air, contohnya seperti air danau, air kolam, ataupun sungai. Tentu saja harus dengan bantuan sinar matahari. Dan spirulina ini sudah direkomendasikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia untuk anak-anak yang malnutrisi. Jadi anak-anak yang kekurangan nutrisi di negara-negara berkembang, spirulina ini merupakan terapi yang baik buat mereka. Di sini dikatakan bahwa 1 gram per hari spirulina dapat membantu anak-anak yang kekurangan vitamin A yang cukup parah, yang dimana kita tahu kalau kekurangan vitamin A yang cukup parah, lama-kelamaan dapat menyebabkan kebutaan. Jadi spirulina ini sangat-sangat membantu mereka. Jadi apa sih sebenarnya manfaat dari spirulina ini? Yang pertama adalah spirulina mampu mendetoks logam berat. Spesialnya adalah arsenik. Jadi logam berat yang mampu dibersihkan dari tubuh kita adalah arsenik. Ya. Jadi arsenik ini merupakan logam berat yang menjadi masalah di negara-negara timur. Contohnya seperti Taiwan, India, Bangladesh, dan China. Dan sampai sekarang belum ada obat atau makanan yang mampu membersihkan arsenik dalam tubuh manusia. Dan spirulina merupakan alternatif untuk membersihkan arsenik dari tubuh kita. Ya, dimana kita tahu kalau tubuh kita kelebihan arsenik, itu akan membebani kerja dari organ-organ kita, terutama liver atau hati. Nah, itu tadi fungsi yang pertama dari spirulina. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengeliminasi jamur atau candida. Mungkin Anda pernah menonton video saya sebelumnya, banyak mereka yang berjerawat, salah satunya disebabkan oleh banyak tumbuh candida di dalam usus mereka, di dalam saluran pencernaan mereka. Spirulina membantu untuk mengeliminasi candida tadi. Jadi dengan dieliminasinya candida dari usus Anda, otomatis jerawat Anda pun akan berkurang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, spirulina dapat menghambat dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini di dalam spirulina ini terkandung namanya vicocyanin yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker tadi. Kemudian fungsi yang keempat adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Dan vicocyanin juga selain menghambat pertumbuhan sel kanker, dapat mencegah kanker, vicocyanin juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dan penelitian di Jepang, orang-orang yang mengkonsumsi spirulina ini dapat memperbaiki disfungsi endotelial mereka. Jadi mereka-mereka yang mengalami penyakit metabolik, contohnya seperti darah tinggi, kemudian penyakit diabetes, pembuluh darah mereka, atau endotelial mereka itu mengalami disfungsi atau penurunan fungsi. Nah, dengan spirulina ini dapat memperbaiki fungsi dari pembuluh darah atau endotelial tadi. Oke, kemudian fungsinya yang kelima adalah dapat menurunkan kolesterol dan mencegah stroke. Dan yang keenam, dapat meningkatkan energi. Nah, di sini saya punya pengalaman untuk yang nomor 6, meningkatkan energi. Beberapa pasien saya coba memberikan spirulina dalam dosis kecil, dan mereka pun merasa terbantu, sangat-sangat terbantu. Badan mereka merasa lebih segar dan dapat melakukan aktivitas lebih baik lagi. Yang sebelumnya mudah mengantuk, mudah capek, akhirnya mereka merasa lebih berenergi lagi. Ya. Kemudian yang ketujuh, membantu melawan radiasi microwave dan telepon genggam seperti ini. Saya yakin Anda semua punya HP di tangan Anda masing-masing. Nah, spirulina ini dapat membantu untuk melawan radiasinya. Ya. Nah, itu tadi adalah 7 fungsi dari spirulina. So, bagaimana dengan chlorella? Oke, kita akan bahas apa itu chlorella terlebih dahulu. Chlorella adalah jenis ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar,
air laut, dan tempat-tempat basah. Anda bisa melihat gambarnya di sini. Nah, chlorella sendiri merupakan makanan yang mengandung fitonutrisi, ya, mengandung asam amino, mengandung klorofil, beta-karoten, kalium, fosfor, biotin, magnesium, dan berbagai vitamin B atau kita sebut dengan B kompleks. Ya. Dan apa sih fungsi chlorella? Ya, jadi kalau tadi kita sudah membahas fungsi spirulina, kali ini kita akan bahas fungsi chlorella. Nah, chlorella sendiri berfungsi yang pertama adalah untuk detoks logam berat juga, tapi jenis yang berbeda. Kalau spirulina tadi membersihkan arsenik dari tubuh, sedangkan chlorella mempunyai kemampuan untuk membersihkan merkuri, kadmium, uranium, dan timbal dengan cara zat-zat yang tidak berguna tadi ini, logam berat ini dibungkus lalu dibuang dari tubuh agar tidak diserap oleh tubuh, ya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah mendetoks tubuh kita dari radiasi dan kemoterapi. Mungkin bagi Anda yang sekarang menjalani terapi radiasi atau kemoterapi, Anda boleh menambahkan chlorella ini dalam makanan Anda, karena chlorella ini dapat membantu Anda dalam mengurangi efek samping dari kemoterapi tadi. Kemudian yang ketiga, chlorella ini dapat meningkatkan imun sistem Anda, ya. Jadi chlorella di sini dapat membantu mengaktifasi sel dalam sistem imun Anda. Di dalam tubuh kita terdapat namanya NK cell atau nature killer cell. Jadi chlorella ini dapat mengaktifasi NK cell tadi, dan tentu saja sistem imun kita akan meningkat jika sel tadi ikut teraktivasi, ya. Kemudian yang keempat, dapat menurunkan kolesterol dan mengontrol gula darah Anda. Nah, di sini untuk pasien diabetes, pasien kolesterol, atau untuk Anda yang mengalami diabetes atau untuk Anda mengalami kolesterol, Anda dapat menambahkan chlorella dalam makanan Anda. Kemudian yang kelima, dapat menghambat proses penuaan. Nah, ini mungkin bagi wanita sangat menyukai apabila umur bertambah tapi wajah tetap cantik, tetap awet muda, ya. Dan di sini chlorella sendiri secara alami sudah mengandung vitamin A, C, dan glutathione. Jadi zat-zat tadi dapat mengeliminasi radikal bebas yang akan merusak molekul-molekul sel-sel dalam tubuh kita. Dan fungsinya yang terakhir adalah mencegah kanker juga. Oke, jadi baik spirulina maupun chlorella mempunyai manfaatnya masing-masing. Nah, Sobat Sehat, saya pribadi mengkonsumsi kedua jenis spesies ini. Jadi chlorella dan spirulina dalam suatu produk yang berbentuk tablet, bisa tinggal memakannya saja. Dan saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari kedua spesies ini. Dan saya juga menyarankan kepada pasien-pasien saya, dan mereka pun mendapatkan banyak manfaat dari kedua spesies dari spirulina dan chlorella ini. Di samping harganya yang murah, Anda dapat mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan spirulina atau chlorella, saran saya adalah Anda bisa mengkonsumsi kedua-duanya, ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat Anda, dan